Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, pada Ramadan kali ini alhamdulillah pada pagi hari ini kita wajib kembali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberikan detak napas kita, masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat wal afiat. Kalau sehat itu secara jasmani itu badan kita, ya. Sinta, kalau ngantuk tegak, hukumlah dirimu sendiri. Tegak, hilang ngantuknya, duduk lagi. Afiat itu kesehatan batiniah. Jadi kalau apa kabar? Alhamdulillah sehat wal afiat. Jadi ngapo wal afiat? Karena kalau sehat baik itu berarti sehat jasmani. Jasmani itu badan kita, nak. Jasmani itu nih jasad. Nah, ini jasmani namanya. Ya. Ini jasmani. Kalau afiat itu batiniah kita. Batiniah kita itu tenang, ya kan, walaupun buntu-buntu masih juga tidak susah, ya kan? Tidak kate duit, masih dibagi sama wong jajan, ya kan? Tenang. Itu afiat. Jadi tidak susah, tidak gelisah, tidak gundah gulana. Itu afiat. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah, dan mudah-mudahan kita galo-galo, kita semua akan menjadi penerus pewaris risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, Allah itu sudah menciptakan berbagai macam simbol-simbol di muka bumi ini. Maka kita sebagai hamba Allah harus membaca dua kacamata. Pertama, kacamata tersurat. Yang kedua, kacamata tersirat. Ada ayat yang namanya ayat tersurat, ada ayat-ayat yang namanya tersirat. Kalau yang dalam mushaf Al-Quran ini namanya ayat-ayat yang tersurat, tertulis. Ya, apa tersurat? Tertulis. Ayat-ayat Allah yang ada dalam mushaf Al-Quran ini namanya ayat yang tersurat. Tersurat itu tertulis. Bahasa kerennya ayat-ayat yang tekstual. Jadi ayat-ayat yang dalam Al-Quran ini, dalam mushaf Al-Quran ini namanya tekstual. Apa? Tekstual. Nah, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya apa? Tersirat. Ya kan? Ada ayat-ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang tersurat ini sudah ada dalam mushaf Al-Quran ini, tertulis jelas. Ngantuk itu ayat-ayat tersirat atau tersurat? Ya tersirat, tersurat dan tersirat. Tersuratnya udah ngantuk, matanya terjinguk, terpejam. Itu yang secara tekstual, kelihatan mata zohir. Jadi segala sesuatu yang terlihat secara zohir itu namanya tekstual. Apa segala sesuatu yang tampak secara zohir, mata ini jinguk, mata ini melihat, itu namanya ayat-ayat yang tersurat, tekstual. Teksnya terjinguk. Debi ngantuk, rambutnya panjang, ya kan? Rohman kedinginan, ini kan? Ya kan? Kipas angin berputar. Ini tekstual. Kenapa? Karena tampak melalui mata zohir. Nah, yang kedua, ada ayat namanya ayat tersirat, yang tidak tampak secara zohir, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dijingo tidak bisa diraba dia. Itulah yang namanya ayat-ayat yang tersirat atau kontekstual. Jadi memahami Islam, memahami Al-Quran itu bukan hanya tekstual tetapi kontekstual. Apa namanya? Pertama, memahami Islam, memahami agama Islam, memahami ajaran agama Islam, memahami Al-Quran itu bukan hanya dengan tekstual tetapi juga dengan kontekstual. Bahasa lainnya,
Memahami agama Islam itu tidak boleh hanya melihat dengan kacamata kudo. Pernah jenguk kudo berkacamata? Nah, kalau yang pernah ke Jogja pernah itu. Kalau kudo ya, kalau kuda itu pakai kacamata itu biasanya cuma kanan kiri gini. Jadi kalau ada kuda tuh kan matanya kanan kiri ya. Ada kuda kanan kiri, ditutup sama kusirnya. Apa tujuannya kira-kira? Supaya dia lihatnya fokus ke depan, cuma satu arah. Nah, kita hamba Allah ini memahami mushaf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya bisa melihat ajaran Al-Quran, tidak bisa hanya melihat ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa melihat ajaran-ajaran Islam hanya dengan satu sudut pandang. Tidak boleh kita melihat ajaran Islam itu hanya sebatas dengan kacamata kuda. Karena Islam bukan kacamata kuda. Apa contohnya Ustaz? Ajaran Islam memerintahkan perintah wudu, bener gak? Apa pesan dibalik perintah wudu ini kira-kira? Kalau perintah wudunya itu namanya ayat tekstual, bener gak? Bisa dibaca, bisa dijinguk, bisa diulang-ulang. Salah satu syarat rukun yang harus dilakukan oleh orang yang akan sholat adalah setelah niat kita berwudu. Berwudu dengan apa? Berwudu dengan apa? Kalau berwudu dengan air, banyu, benar tahu? Ya. Kalau Palembang tidak kenal air, dengan apa? Banyu, ya, dengan banyu. Itu namanya ayat tekstual, ayat yang tersurat. Nah, sekarang kira-kira apa dibalik perintah wudu itu kira-kira? Membersihkan hadas, oke. Hadas itu najis. Hadas itu hal-hal yang mengotori kita. Hadas kecil, ada hadas besar. Selain itu apa? Itu masih tekstual. Mensucikan diri masih tekstual, ya kan? Masih yang bisa dizohir. Apa? Setiap sholat harus wudhu supaya bersih dari hadas kecil. Kalau hadas besar harus mandi. Apa pesannya? Kalau wudhu itu pakai banyu, pakai air. Ngacak mana datang ke banyu itu? Supaya sampai di kamar mandi itu pakai apa? Kalau dipasang kerannya baik, kira-kira hidup dak? Dipasang keran baik, pasang. Pasang keran baik di sini. Kira-kira ngalir dak air? Tidak ngalir. Nah, sebelum keran itu apa? Ada saklar, ada saklar, ada kabel, ada listrik. Terus ngalir dak banyu? Ngalir. Apa kira-kira yang sampai di keran itu, yang ngantar ke banyu? Apa cukup kabel? Peralon. Terus apa lagi di situ komponennya? Mesin banyu. Terus apa lagi? Diputarkan dulu kerannya. Oleh siapa yang putar? Manusia. Manusia itu siapa? Hamba Allah. Artinya, santriwan-santriwati, ketika Allah memerintahkan salah satu syarat rukun sahnya sholat dengan wudu, dengan banyu, artinya apa? Di situ sebenarnya secara tersirat kontekstual pesan itu adalah, wahai hambaku, pinter-pinterlah kamu siap-siap bikin keran, siap-siaplah kamu juga tukang PLN, siap-siap kamu bikin saklar, kamu bikin pabrik saklar, kamu bikin pabrik peralon, kamu bikin pabrik mesin banyu. Itu perintah yang dibalik layar. Itu namanya ayat-ayat yang tersirat. Kalau tersuratnya cuma perintah wudhu baik. Tapi yang tersirat, wahai orang mukmin, kau harus cerdas. Afala tatafakkarun. Perintah sholat sekarang. Apa sekarang? Kalau perintah sholat jelas ayat apa? Tersurat apa tersirat? Bisa dibaca tak perintah sholat? Ada tak di Al-Quran? Ada. Aqimis sholat wa atuz zakat. Ada terbaca oleh mata zohir. Itu ayat tersurat, ayat yang tekstual. Nah, sekarang pesan kontekstualnya apa? Kira-kira pesan yang tersirat dari pesan sholat itu apa kira-kira? Kamu pakai sholat itu pakai baju tak? Pakai. Terus kalau sholat harus rapi tak? Rapi. Pakai gamis, pakai sarung, pakai peci, pakai sajadah. Artinya perintah sholat itu membangun sebuah peradaban Islam. Apa peradaban? Peradaban itu cara berpakaian yang rapi, ya kan? Setiap Jumat disunahkan pakai minyak wangi. Ya, jadi sebenarnya perintah sholat itu rentetannya sangat panjang. Aqimi sholat, dirikanlah kamu sholat.
Di situ ada pesan yang tersirat bahwa wahai orang-orang mukmin, afala tatafakarun, berpikirlah kamu harus bikin baju, kamu harus bikin peci, kamu harus bikin ambal. Nah, sholat tempatnya harus bersih. Bersihnya pakai apa kalau ada sampah? Sapu. Selain sapu sekarang pakai apa? Mesin penyedot, namanya apa? Vacuum cleaner. Perintah sholat tempatnya harus bersih. Ternyata di situ ada pesan yang tersirat, ada pesan kontekstual bahwa sebenarnya Allah sedang memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang cerdas. Afala tatafakkarun, apakah engkau tidak pernah berpikir kamu? Apa yang diperlukan dalam sholat itu kalau bersih? Oh, ternyata kita ini disuruh bikin pabrik vacuum cleaner. Sholat Jumat disunahkan untuk berwangi-wangian yang laki-laki. Ternyata kita disuruh bikin apa? Minyak wangi. Bukan minyak wangi nyobain, bikin apa? Pabriknya. Kalau malam kamu tidur di sini tidak pakai kipas angin, banyak nyamuk, dingin. Kamu pikir nyamuk tidak nyumbang sama dunia ini? Sumbangan nyamuk itu besar terhadap masyarakat dunia. Gara-gara sikok nyamuk. Pesan tersuratnya Allah menciptakan nyamuk dalam peristiwa Raja Namrud, dikeroyok nyamuk. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran hanya menjadi simbol-simbol. Dalam mushaf Al-Quran disebutkan nyamuk. Itu ayat yang tersurat. Yang tersiratnya apa kira-kira? Pesan kontekstualnya, pesan tersiratnya apa? Kira-kira begitu Allah menciptakan nyamuk, menurut kalian? Ayo coba berpikir. Hah? Obat nyamuk. Hambaku, kata Allah, buatlah pabrik obat nyamuk. Pabrik nyamuk, obat nyamuk itu butuh manusia enggak? Butuh. Berapa uang butuhnya? Puluhan ribu. Mereknya macam-macam. Ada Vape, ada Baygon, ada Nomos, ada bukan Nomos dan lain sebagainya. Bukan cuma siko obat nyamuk, kemasannya beda-beda. Ada yang semprot, ada yang autan, poles dan lain sebagainya. Nah, ternyata dengan menciptakan Allah itu perintah, bukan perintah, dalam ayat Al-Quran menceritakan peristiwa nyamuk. Ternyata pesan yang tersirat, Allah itu sedang memerintahkan sama kita, wahai hambaku, pinter-pinter, bikinlah pabrik obat nyamuk, ya kan? Pertanyaannya adalah sekarang siapa yang telah membuat pabrik nyamuk, pabrik obat nyamuk, pabrik autan? Islamkah? Bukan. Yang bikin pabrik minyak wangi siapa? Perancis. Yang bikin peci, yang bikin sajadah, Cina. Kenapa? Karena kita tidak pernah afala tatafakkarun. Kita tidak pernah berpikir. Kita tahunya kalau misalnya ada perintah wudu, yang penting ada banyu. Ada tafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, yang penting ada sabun. Pernah nggak kita berpikir bagaimana kita membuat sabun? Kenapa? Karena otak kita tidak pernah afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak pernah berpikir? Karena kita selalu berpikir linier, berpikirnya dengan kacamata kuda, ya. Melihat sesuatu itu hanya dalam perspektif, dalam pandangan kacamata kuda. Tidak pernah melihat di balik pesan itu. Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi sehari semalam. Masuk akal dah waktu itu? Tidak masuk akal, dia omong ke gila Nabi Muhammad. Apa pesan kontekstualnya? Kira-kira kalau yang tersurat cuman perjalanan Nabi ceritanya. Yang tersurat, pesan yang tersirat apa kira-kira? Menciptakan pesawat, menciptakan kendaraan. Sekarang ada pesawat dari Indonesia ke Mekah. Itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan pesawat? Yang punya inisiatif membuat pesawat itu bukan orang-orang Islam, Pak. Yahudi yang punya. Itu kecerdasan orang-orang Yahudi. Nah, apakah kamu kira bahwa pesawat-pesawat punya orang Indonesia? Nggak ada di situ. Garuda Indonesia cuma merek itu. Punya orang luar semua. Kenapa Islam mundur? Ngapa? Masih original, masih asli. Apalah tatafakkarun cuma sebatas tekstual. Apakah kamu tidak pernah berpikir tentang ayat-ayatku yang terbentang ini? Banjir, itu ayat-ayat Allah yang tersurat. Tapi di balik itu yang tersirat adalah cak mano kita mengatasi banjir. Muncul ada Badan Penanggulangan Bencana. Siapa yang merusak? Manusia. Zaharul fasada fil barri wal bahr.
telah tampak kerusakan di muka bumi dan daratan itu tangan-tangan manusia. Kalau kita beradab sama alam, alam akan beradab sama kita. Pun demikian halnya, ini bicara soal yang sangat global, bicara soal hal-hal yang sangat umum, bicara soal-soal yang sangat luas. Sekarang kembali kepada rumah kita. Bagaimana kita memahami pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran yang tersirat dan yang tersurat? Contoh, ketika kamu akan masuk ke dapur, ada sapu melintang. Itu yang tersurat ya, yang tampak secara kasat mata. Kita nak masuk dapur, ada sapu melintang di depan situ. Itu yang tersurat, benar nggak? Terlihat oleh mata zohir. Jadi ayat yang tersurat, ayat yang tekstual itu nak, ayat-ayat Allah yang terlihat oleh mata zohir. Nah sekarang, karena kita sekarang sudah membongkar otak kita itu jangan dengan pakai kacamata kuda, tidak melihat segala sesuatu dalam satu perspektif, satu pandangan. Ada sapu melintang di depan pintu, roboh. Apa kira-kira pesan moralnya? Pesan yang tersirat. Apa? Hah? Beneri, peduli, empatik. Jangan cuma dilompati. Lewat dapur, ya, nginjek lantai, seret, kotor. Itu pesan yang tersurat, tampak. Apa pesan tersiratnya? Nyapu, peduli. Waduh, ini si sobukoan ini banyak nian yang kotor di depan, di pucuk meja. Itu ayat-ayat Allah yang tersurat, tidak tampak oleh mata. Itu yang tekstual. Pesan kontekstualnya, pesan yang tersirat adalah apa? Apa kira-kira? Kalau nyinguk suasana dapur berantakan, apa kira-kira pesannya? Apa? Bersih ke. Kenapa? Karena anadofatu minal iman. Kita sadar diri nih, kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tetapi slogan kita yang ditulis, jagalah kebersihan, benar nggak? Di mana-mana tempat, benar nggak? Adanya jagalah kebersihan. Mestinya bukan itu, bukan jagalah kebersihan, bersihkan yang kotor, selesai. Kalau jagalah kebersihan, yang bersih-bersih, yang dijago. Oh bersih, jagoi. Yang kotor biarlah, apa perintahnya? Jagalah kebersihan. Jadi memang dari slogannya salah memang. Jagalah kebersihan. Ya, aku sudah bertugas, aku ada tukang, aku jago. Yang bersih-bersih, aku jagoi. Yang kotor biarlah, kan perintahnya jagalah kebersihan, jago yang bersih. Tapi kalau bersihkan yang kotor, kotoranmu adalah hatimu. Itu yang harus kita lakukan dalam pondok pesantren. Di lingkungan kita, di rumah kita ada handuk yang sembarangan, ada sendal berantakan. Pesan tekstualnya sendal berantakan, tapi pesan tekstualnya adalah kita peduli supaya kita rapi. Ngapo? Kalau ada tamu datang, ya kan? Wah, ini kan penghafal Quran. Penghafal Quran kan tempatnya kok kumuh, tempatnya udah bersih. Berarti Al-Qur'annya cuma di lidah. Kalau lidahnya digunting, tidak apa lagi. Al-Quran bukan hanya di lidah, tapi harus berdarah daging dia. Al-Quran yang dalam mushaf Al-Quran namanya ayat-ayat tekstual, tapi ada pesan di situ namanya ada pesan kontekstual. Paham ya? Jadi ada ayat tersurat dan ayat tersirat. Ada pesan tekstual dan ada pesan kontekstual. Jadi berhentilah kita memahami Al-Quran, berhentilah kita memahami ajaran Al-Quran, ajaran Islam itu hanya dengan kacamata kudo. Jangan hanya satu sudut pandang, tetapi kita melihat pesan-pesan Al-Quran itu dalam pesan tekstual dan juga pesan kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.